Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, aku Erika Diva Nadia Karisma dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media, Angkatan 59, Sekolah Vokasi IPB University, dengan NIM J0401221176. Di sini, aku akan berdiskusi dengan orang terdekatku, yaitu sahabat SMP ku sendiri, ada Revalina Zehan. Halo. Halo Erika, Reva, apa kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah nih baik. Erika sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga dong. Kalau sekarang kesibukannya apa nih? Paling sih cuma ngerjain tugas-tugas saja ya. Terus sekarang kalau UTS mah udah selesai. Kalau Erika gimana nih kuliahnya? Wah, sama dong kalau itu. Tugas tuh kayak numpuk banget gitu ya kalau misalkan udah kuliah. Oh Bener. iya, ngomong-ngomong, katanya kamu masuk di Universitas Negeri Jakarta ya? Iya bener nih. Ambil program studi apa tuh? Apa ya kira-kira Apa tuh? program studi pendidikan fisika nih Kak? Wah, keren banget sih. Kita udah lama banget nggak sih nggak ketemu, sekalinya ketemu malah virtual kayak gini ya kan? Iya bener. Boleh nggak sih kita diskusi ringan gitu kayak mengenang masa-masa SMP kita dulu gitu? Boleh dong. Ayo ayo mau apa nih yang ditanyain? Siapa? Wah, kayaknya excited banget nih ya. Iya. Kamu inget nggak sih pas pertama kali kita ketemu dan kapan? Kita pertama kali ketemu itu pas organisasi ya, ikut organisasi silat gitu. Ya mungkin emang awal-awalnya kita nggak terlalu dekat, tapi ya namanya anggota dari organisasi pasti ada interaksinya dan kita akhirnya jadi deket. Selain itu juga kelas 8 kita juga satu kelas nih dan akhirnya kita lebih banyak interaksi dari entah untuk curhat atau buat ngerjain tugas dan lain-lainnya. Iya, dan walaupun kita di kelas 7 juga beda kelas ya kan, tapi di kelas Oh 8 ternyata iya. satu kelas, akhirnya kita duduk bareng ya kalau nggak salah. Iya benar. Nah, di kelas 8 itu juga kita sering ikut kejuaraan silat nih, bareng-bareng ya kan? Iya, dari situ juga kita kan saling support juga ya untuk ikut lomba, meraih medali emas dan juga kita support nih buat meraih peringkat di kelas. Iya, kita bukan apa namanya saingan, cuman kita saling mendukung gitu ya kan, saling support juga. Iya, Dan di kelas 9 kita juga satu kelas lagi ternyata ya. Dan di kelas iya 9 benar. itu kita siapin ujian bareng, terus kita juga ngobrol-ngobrol tentang eh, apa namanya, kita mau ngelanjutin di Kalau mana mau, gitu ya kan. ya, Dan kita juga pernah ada rencana nggak sih kayak satu sekolah bareng gitu? iya benar. Karena awalnya kita pengen niatnya tuh satu sekolah SMK bareng ya di SMK 8, tapi takdir tuh berkata lain, kita malah berpisah dan kamu masuk ke SMK 37 Jakarta, sedangkan aku masuk ke MAN 13 Jakarta. Ya walaupun kayak gitu, kita tetap masih bisa berkomunikasi walaupun awal-awal masuk sekolah SMK atau SMA, kita sempat merenggang ya karena kesibukan masing-masing dan juga ngerasa segan buat ganggu kehidupan kita masing-masing gitu. Dan walaupun kayak gitu juga akhirnya kita bertemu lagi dan bisa berinteraksi lagi karena ada suatu hal keperluan sampai akhirnya kita sampai sekarang ini masih tetap menjalin komunikasi ya. Dan kadang juga kita janjian nih untuk ketemuan di mana dan kapan untuk sekedar quality time lah atau cerita-cerita gitu. Iya bener banget sih. Dan pas waktu itu juga pas pertama masuk SMK nih, kalau buat aku sendiri tuh kayak hectic tugas gitu. Jadi rasanya
aku mikirnya kamu juga hektik tugas gitu kan. Jadi kayak takut nih buat ngechat kamu atau gimana gitu, takutnya ganggu ataupun lagi ngerjain tugas kelompok. Kan banyak banget tuh tugas kelompok di di aku ya, di SMK, terus pasti kamu juga kan. Iya, Nah, iya benar. dari permasalahan itu kira-kira apa sih kekurangan dan kelebihan aku, Rek? Kalau dari aku sih, kamu tuh kelebihannya kayak setia, pemberani gitu buat ngebela temennya. Eh, Abis itu juga sikap kamu kan kayak dewasa gitu loh. Aku soalnya kayak ya mempunyai kakak lah. Juga kamu kan aku anggap sebagai saudara aku atau yang segala halnya dalam hidup aku gitu. Jadi aku ngerasa nyaman buat temenan sama kamu. Sedangkan kalau misalnya untuk kekurangan menurut aku tuh kamu kurang sabar dan kurang emosian. Cuman kan kita sebagai teman juga harus menerima itu kan. Ya dan ya udah. Nah, aku juga mau cerita juga sih tentang kelebihan dan kekurangan kamu gitu kan. Kita kayak sharing-sharing aja nih gitu. Kalau dari kekurangan aku sih, aku bakal belajar lebih baik sih ya kalau misalkan itu juga buat masukan diri aku sendiri gitu kan. Kalau menurut aku, kamu tuh kelebihannya pendengar yang baik banget saat aku butuh teman curhat ataupun aku butuh ruang untuk cerita gitu. Kamu punya ruang itu dan kamu ba- eh, apa ya, selalu open buat orang kayak cerita gitu, apalagi sahabatnya gitu. Terus kamu juga ketika aku minta pendapat gitu kan, kamu tuh apa ya, care banget ke sahabatnya. Kalau misalkan dari kekurangan kamu sendiri tuh, kamu kayak kurang percaya diri sih. Padahal bakat itu tuh ada di kamu, tapi kamu kurang tunjukin itu. Kayak pas kemarin tuh kamu cerita, kamu bingung mau ikut organisasi atau enggak gitu kan di kuliah. Terus akhirnya aku sebagai sahabat kamu gitu kan, ya support gitu. Agar kamu, ya kamu harus belajar gitu untuk eh, bukan memamerkan sih, jadi kayak menunjukkan kalau kamu tuh ada bakat tersebut gitu, jangan dipendam terus gitu sih. Iya. Dan kamu pernah nggak sih mikir kayak ketika kita pas lagi diem-dieman tuh kira-kira apa sih dampak yang kamu rasain gitu? Kalau dari aku sih ya pasti ngerasa kesepian kan karena yang biasanya selalu ada gitu. Maksudnya kayak buat cerita atau kayak buat quality time berdua gitu sama teman kayak sekarang tuh jadinya nggak ada karena kesibukan masing-masing. Kalau dari aku sendiri sih ya, dampak dari kita diem-dieman itu tuh kayak aku ngerasa juga kesepian kayak kamu gitu. Terus aku kan Hmm. anaknya overthinking ya, jadi kayak aku mikir gitu, aku salahnya di mana gitu. Padahal kayak kita tuh di situ jarang interaksi juga kan. Aku mikir mungkin aku salah kata atau gimana gitu. Terus dari situ juga aku belajar tentang artinya komunikasi itu penting banget gitu di suatu hubungan ataupun di suatu apa ya, silaturahmi gitu namanya ya. Kalau misalkan kita mau menjalin suatu persahabatan, pertemanan atau apapun itu sejenisnya, ya yang paling penting adalah komunikasi gitu ya kan. Dan di satu sisi juga aku paham gitu. Kita harus saling memahami di kondisi kita bareng-bareng gitu kan. Dimana sekarang kita juga punya kesibukan masing-masing, ya kita harus saling memahami gitu loh. Nah, dari saling Iya, memahami itu juga timbul gitu, kayak misalnya, oh mungkin dia lagi ini loh, nanti aku kabarinya nanti deh, atau eh, pokoknya jangan yang mengarah ke negatif gitu loh. Kalau waktu itu kan aku ngarahnya ke negatif gitu kan. Oh mungkin Reva nih lebih asik ke teman-temannya gitu daripada aku gitu yang udah dia kenal lama. Ya nggak sih iya, rasa gitu? iya benar. Aku setuju sih sama pendapat kamu. Pokoknya intinya komunikasi adalah hal yang penting. Kita harus berkabar juga sih ya dalam apa untuk kondisi kita tuh masing-masing kayak gimana. Jadi nggak benar-benar
putus komunikasi atau lost kontak jadinya gitu. Oh iya, waktu itu pernah nggak sih kita kayak kedua kalinya gitu rencanain sesuatu yang kita mau satu unik bareng, ternyata Tuhan berkehendak lain gitu kan. Di situ pas waktu aku lagi jatuh banget gitu karena nggak keterima SNM, kamu ada di samping aku gitu, support aku biar semangat lagi gitu. Aku kayak bersyukur banget gitu bertemu apa ya? Mungkin dibilang eh, apa ya? Sahabat dan saudara gitu, seperti keluarga. Ya aku juga sama seperti hal yang kamu alamin juga. Kamu selalu ada dan support aku saat aku gagal di SPM dan akhirnya aku ikut di Mandiri UNJ dan dalam penentuan prodi yang ingin aku tuju tuh aku juga minta pendapat kamu dan akhirnya aku memilih prodi yang sesuai dengan saran kamu dan juga dengan bakat aku gitu. Iya, kamu keren banget sih. Pokoknya makasih banget sih buat semua support, terus buat segala waktu yang udah diberikan buat aku gitu. Semoga kita bakal sama-sama terus sahabatan sampai tua nanti gitu. Amin ya. Dan makasih juga buat semuanya, segala hal yang kamu berikan ke aku juga. Sekali lagi makasih banyak nih buat waktunya di sela-sela kesibukan ngerjain tugas gitu ya. Semangat terus. Ya, semangat juga dapat nilai yang bagus. Betul. Mungkin kita sesi dokumentasi dulu kali ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Lagi nggak? 1, 2, 3. Oke. Sehat-sehat, Reva. Sampai jumpa. Sehat juga Rika. Dah. Dah. Jangan lupa untuk selalu berkabar ya. Siap dong. Nah, mungkin sekian diskusi hangat dengan sahabatku, yaitu Revalina Zehan, yang mungkin dapat menginspirasi teman-teman di luar sana untuk selalu menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat kalian, seperti sahabat kita sendiri gitu, ataupun keluarga. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.